Baik, kita mulai aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita ketemu semua ya, bertemu kembali untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Kali ini kita masuk materi yang ke-11 gitu ya. Memang tidak terasa sudah 11 saja ya. Ini artinya beberapa pertemuan lagi kita sudah masuki UAS gitu ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman jangan lupa di e-learningnya di ini ya, di sebagai aktivasi perkuliahan, mulai dari download materi, menanggapi forum, menjawab tugas dan presensi, jangan lupa itu. Oke. Saya share screen ya untuk kuliah. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai mobilitas sosial gitu ya. Ya, teman-teman bisa download materinya di e-learning IBM gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara mobilitas, kita bicara asal kata dari kata apa? Mobile. Artinya apa? Bergerak gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara pergerakan atau bergerak, berarti kita bicara dari bisa secara horizontal, artinya dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang, atau juga secara vertikal gitu ya. Berarti bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah gitu ya. Itu teman-teman ya, mobilitas. Nah, kan kita banyak bahas di sini. Baik. Ada beberapa hal yang kita bahas di sini. Pertama mengenai pengertian mobilitas sosial itu sendiri, lalu bentuk mobilitas, lalu faktor pendorong, kemudian penghambat, dan terakhir akibat dari mobilitas sosial. Nah, intinya ini adalah ini sederhananya. Mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status dan peran anggotanya. Jadi, anggota dalam organisasi, dalam sosial, dalam kemasyarakatan itu mengalami perubahan, mengalami pergeseran atau peningkatan atau penurunan. Pokoknya berubah aja. Kenapa mobilitas sosial? Tidak stagnan, tidak diam di tempat, tidak itu aja. Baik, teman-teman, mengenai pengertian dari mobilitas sosial. Nah, ini menurut Paul B. Harton, dia bilang apa nih? Mobilitas sosial. Gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Ini berkaitan dengan kelas sosial ya. Misalkan apa? Bergerak nih dari strata ekonomi yang orang miskin ke orang kaya gitu ya. Yang salah satunya kelas B ke A atau C ke A. Ataupun misalkan dari strata yang atas ke bawah gitu ya, kayak gitu, kelas-kelas sosial gitu. Di kita memang tidak terlalu ini ya, seperti hanya kasta yang ada di India gitu ya, tidak jelas, tapi kaitannya dengan itu ya, bergerak, ada perpindahan. Teman-teman misalkan sudah mulai mobilitas sosial, juga terjadi dalam pendidikan. Dulu masih SMA, sekarang sudah kuliah. Nah, itu kan terjadi peningkatan pergerakan. Kemudian mobilitas sosial juga merupakan gerak dalam struktur sosial. Jadi motor organisasi dalam kelompok sosial mencakup sifat hubungan antar individu. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan hubungannya dengan orang. Jadi kalau yang tadi menurut Paul B. Harton, pengertian lebih kepada masalah strata, masalah kelas. Kalau yang ini hubungannya dengan menurut Kimball Young dan Raymond W. Mack, kaitan dengan apa? Hubungannya dengan orang. Dulu pernah dekat gitu ya, sekarang sudah menjauh gitu ya. Dulu jauh, sekarang dekat. Kayak gitu-gitu ya, hubungannya dengan orang. Tapi apapun gitu ya, intinya adalah ada terjadi perubahan pergerakan. Ini kalau menurut Sasta ya, ada orang yang pengusaha ayahnya gitu ya, kemudian wanita pasti serasanya kelas menengah atas gitu ya. Anaknya ingin ngetik ayahnya,
tapi kemudian dia malah gagal jadi jatuh miskin. Turun tuh seratanya dulu, ketika dia ke orang tuanya seratanya bagus. Atau perpindahan status sosial dalam masyarakat. Misalkan apa? Ada orang yang misalkan dulu dianggap sampah masyarakat, ya nggak nggak berguna. Tapi suatu waktu dia menjadi orang yang berjasa buat di masyarakat tersebut. Posisinya naik menjadi orang yang terhormat, ya, karena ada jasa di situ, ada kebaikan di situ. Contoh, gitu ya. Lanjut ya. Nah, bagaimana dari bentuk mobilitas sosial? Kita lihat. Ada bentuk secara mobilitas vertikal. Gitu ya. Nah, vertikal ini dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, kita lihat dulu ya. Vertikal dari ke atas, berarti dari bawah ke atas. Social climbing. Apa nih? Mobilitas sendiri karena dia peningkatan status atau kedudukan seseorang. Naik, gitu ya. Dari miskin ke kaya, gitu ya. Naik status orang dari sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, gitu. Gitu. Karena berbagai sebab, misalnya karena pendidikan, bisa juga karena harta materi, gitu ya, kayak gitu. Nah, nggak usah asalnya. Tadinya miskin jadi orang kaya, tiba-tiba wah dihormati, bisa aja, gitu. Atau ada juga ini, terdapat juga kelompok baru yang lebih tinggi pada lapisan sosial yang sudah ada. Kelompok baru, contohnya apa? Saya nih, misalkan, tadinya orang biasa aja, orang yang memandang saya biasa-biasa aja. Tapi begitu saya tergabung dengan kelompok apa gitu yang berpengaruh di kampung saya, wah saya jadi dihormati karena saya tergabung, karena saya dianggap, karena saya menjadi anggota kelompok tersebut, gitu ya. Contoh gitu. Atau misalkan saya menikah dengan orang kaya gitu. Kan orang kaya status sosialnya kelompoknya yang ini. Sosial meningkat gitu. Karena istri saya orang kaya, anak orang kaya ya gitu. Itu kaitan. Ini vertikal naik kelas. Ada juga yang vertikal turun ke bawah. Dari atas ke bawah. Social sinking. Penurunan proses status. Nah, memang kalau ini sama gejala psikis ya. Yang tadinya dihormati kemudian menjadi tidak dihormati. Nah, ini kata tentara dipecat, pelanggaran berat ya. Yang tadi merasa di atas menjadi pimpinan, menjadi orang apa karyawan biasa juga kayaknya gitu. Ada beban psikis, merasa tidak dihargai. Atau kalau dalam klub sepak bola, misalnya apa? Ada yang klub yang terdegradasi, yang tadinya ke seri A ke seri B misalkan kayak gitu. Ada lagi mobilitas horizontal. Ini berarti setara. Atau kalau misalnya mobil dong, maju apa mundur ke maju ke mundur gitu ya. Ibaratnya begitu. Contohnya apa misalnya mobilitas antar daerah. Transmigrasi, oh itu gitu. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya gitu ya. Pewartaan penduduk kan begitu ya. Ternyata begitu. Sama mereka di tempat asalnya jadi petani, tempat yang transmigrasi petani juga gitu. Hanya mengolah lahannya lebih luas gitu. Tapi sama stratanya. Atau mobilitas antar generasi. Ayah ibu kemudian punya anak, cucu. Ayah ibunya kemudian jadi nenek, anaknya jadi ibu bapak, kayak gitu. Itu kayak gitu. Cucunya jadi ayah ibu kayak gitu. Terus-terusan jadi anak. Selanjutnya ada apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kan kita lihat sebentar. Saya mau screenshot dulu. Nah, apa menjadi faktor pendorong? Ada faktor struktural. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan. Nah, ini. Misalkan Putri ini gitu ya, kerja di perusahaan tambang gitu ya di Jakarta. Kan dinilai bagus, kemudian dioper ke Papua menjadi pimpinan di sana, manajer di sana. Karena pekerja, karena dianggap mampu untuk mengelola
perusahaan tambang yang ada di Papua misalkan. Kemudian apalagi menjadi faktor pendorong mobilitas sosial, faktor struktural, perbedaan fertilitas kelahiran. Jadi ada satu daerah misalkan itu tingkat kelahirannya rendah. Satu hal lagi, tingkat kelahiran tinggi fertilitasnya. Terjadi perpindahan. Kayak gitu. Sistem ekonomi ganda, tradisional ke modern. Nah, banyak terjadi gitu. Terjadi perpindahan ya. Kan di desa misalkan tradisional ininya ya, ekonominya yang ya namanya kehidupan di desa misalkan hanya dari hasil tani. Dia pindah ke kota dengan bekerja di pabrik, industri segala macam yang lebih modern misalkan kayak gitu. Faktor ekonomi. Karena dianggap lapangan pekerjaan lebih besar di kota. Contoh ya. Oke, lanjut. Ada faktor individu. Ini kaitan dengan kualitas seseorang, dari tingkat pendidikan, penampilan segala macam. Itu juga menjadi pendorong mobilitas sosial. Perbedaan kemampuan. Nah, ini teman-teman adalah kaitannya di sini faktor individu. Kuliah gitu ya. Itu menjadi faktor mobilitas sosial. Teman-teman kan nih kuliah karena ingin berubah kan gitu ya. Tidak hanya pengetahuan yang menjadi lebih banyak, itu lebih luas, tapi juga mungkin dengan pendidikan tinggi mencari pekerjaan juga lebih enak gitu ya, lebih luas gitu ya. Kayak gitu. Pendidikan, penampilan juga kayak gitu. Ini kaitan dengan kemampuan. Lagi orang ini sikap. Nah, ini sikap juga ini berkaitan dengan apa ya, tampilan dirinya. Mungkin kalau misalkan kita ingin misalkan menjadi lebih baik, lebih buat orang lain gitu ya, lebih kalau berbicara lebih enak, lebih nyaman gitu. Orang kalau bergaul dengan kita itu juga lebih enak juga gitu ya, sikap dari hal sebelumnya. Jadi ada perbaikan. Mungkin dulu kita pendiam, sekarang menjadi lebih terbuka gitu. Kalau faktor individu ada lagi, faktor kemujuran. Termasuk kemujuran tadi saya cerita, saya misalnya nikah dengan anak pengusaha kaya gitu ya, mujur gitu kan. Kemudian saya meningkat status saya. Wah, yang tadi biasa-biasa saja karena nikah dengan anak orang kaya, status saya wah menjadi kaya juga gitu. Dihormati karena materinya. Bisa aja. Gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kata fasilitas individu ini dengan pendidikan, penampilan, keterampilan pribadi. Nah, ini kaitan dengan keterampilan seseorang itu dihargai juga karena keahlian yang dimilikinya gitu. Nah, kalau bisa teman-teman ya juga punya salah satu keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman lain, yang mungkin teman-teman bisa diandalkan, dan itu mungkin bisa menjadi apa ya, sumber materi kali itu ya. Contohnya apa? Siapa ya? Misalkan Dini ini senang masak, masakannya enak gitu. Dibanding yang lain, masakan dia paling enak Dini gitu ya. Ya dia usaha, misalnya jualan online segala macam itu bisa begitu keahlian dia. Ada juga keahlian yang lain, misalnya kalian berbicara menjadi MC, keahlian yang biasanya keahlian itu keterampilan itu bisa dimulai dari hal-hal yang dia sukai gitu. Banyak kok contoh-contohnya di ini. Dulu beberapa alumni IBM juga kayak gitu. Beberapa mahasiswa saya juga yang begitu. Dulu ada tuh mahasiswa saya waktu dari semester 1 dia suka gambar apa? Henna gitu ya. Teman-teman sekelasnya. Karena dia terkenal, banyak di-upload sama teman-temannya, mulai ada yang manggil dia, pakai dia gitu. Sekarang dia sudah menjadi yang gambar henna apa? Profesional. Jadi tidak hanya kalangan orang-orang yang apa? Perkawinan kamu, di gedung-gedung dia sudah dipakai gitu, jasanya. Contoh misalkan. Ya gitu. Nah, saya minta teman-teman ada sesuatu hal yang mungkin bisa menjual, sesuatu hal yang teman-teman miliki gitu. Jangan apa sesuatu hal yang sifatnya sama gitu. Misalkan apa? Main HP, bisa main media sosial, semua juga bisa gitu ya. Saya juga sendiri juga bisa main media sosial gitu. Tapi itu sesuatu yang kalau ada orang itu, oh kasih akan ke kamu. Wah kalau kita bicara pemimpin yang baik, bisa memimpin, oh Kak Errol nih, misalnya kayak gitu. Ya, atau siapa gitu. Itu ya contoh.
Apalagi menjadi pendorong mobilitas sosial, ada satu sosial. Nah, ini sosial ini biasanya dengan orang tua gitu ya, melekat gitu ya. Memang kita tidak bisa memilih ya, kita dilahirkan dari rahim siapa, kita dari orang tua siapa, kita nggak bisa memilih gitu. Yang pasti begitu kita lahir, kita punya status sendiri yang melekat pada orang tua kita. Ya mungkin kalau orang tua kita raja ya gitu, otomatis kita akan dihormati sebagai anak raja misalnya. Balikannya gitu. Ya mungkin kalau rakyat biasa ya kayak kita ya begitu status kita. Karena ekonomi juga menjadi pendorong terjadi mobilitas sosial. Gitu. Pastinya kayak gitu ya. Orang akan mencari atau pergi ke tempat-tempat yang sumber ekonominya itu tinggi, sumber ekonominya besar untuk kehidupan lebih layak. Gitu. Ya ketimbang dia hidup di daerah yang gersang gitu ya, yang tidak menghasilkan untuk hidup dia, ya pasti akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk hidupnya lebih tercukupi gitu ya. Terjadi perubahan sosial. Jadi ada perubahan di masyarakat. Itu juga bisa menyebabkan terjadi pendorong mobilitas sosial. Kondisinya, kondisinya udah nggak enak nih di sini nih. Gitu. Kayak saya punya cerita teman tuh, dia tuh orang asli daerah Kampung Bali di Tanah Abang, gitu ya. Nah ternyata Kampung Bali tuh lama-lama terkenal dengan narkotikanya, gitu ya. Dia apa ya, geras sendiri gitu. Akhirnya dia pindah ke daerah Depok karena dia merasa tempat tinggal aslinya itu dia udah nggak nyaman gitu, karena narkoba itu seperti kayak jual makanan kecil aja gitu, gampang mudah didapatkan gitu. Itu kayak gitu, ada perubahan di kondisi sosial di masyarakat. Situasi politik ini juga menyebabkan orang berpindah. Negara yang kena konflik misalkan dia menuju ke daerah atau negara yang kemungkinan tidak ada konflik di situ. Gitu. Ada situasi politik yang tidak menentu. Ada kependudukan demografi. Nah, ini transmigrasi begitu ya. Ada perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang tidak padat gitu. Kan kaitan dengan itu. Selanjutnya ada keinginan melihat daerah lain. Ini orang-orang suka traveling nih. Mungkin dia kalau tinggal di daerah sendirinya bosan gitu ya. Ingin mencoba di tempat lain yang mungkin akan menurut dia lebih indah, lebih enak gitu. Bisa aja. Ada pembagian kerja. Nah, tadi ini kaitan dengan bekerja, orang tadi ditugaskan ke suatu tempat. Karena orang itu udah nggak punya kemampuan di situ. Kemudian akses pendidikan. Ya tadi ya, kalau kita ingin pendidikan lebih tinggi, gitu, mungkin saya akan ke daerah ke kota gitu. Atau mungkin saya ingin mendalami ilmu agama saya akan ke Al-Azhar gitu. Atau kalau misalkan saya ingin kuliah di Mekah gitu ya, bisa aja kayak gitu. Apa menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial? Ada aja ya, kemiskinan. Ya karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya materi, mau sekolah tinggi juga nggak ada duit gitu kan, mau pindah ke tempat lain juga nggak ada uang, ya sudah diam di sini aja gitu. Kemiskinan. Lalu ada diskriminasi kelas gitu ya, kelas yang apa ya, sistem kelas tertutup menghalangi mobilitas sosial ke atas ya. Kalau mungkin kalau di kita nggak ada ya, tapi kalau misalkan kayak di India misalkan ada kasta-kasta tertentu ya, Satria, Brahmana, Sudra. Ada lagi kasta paling di bawahnya adalah kasta paria. Ini kalau sudah kaum paria itu seolah-olah nggak punya hak hidup gitu ya. Semua akses dibatasi di India. Just contoh ya, ada diskriminasi. Lalu ada perbedaan ras dan agama. Nah ini ras kayak gitu. Contoh misalkan apa? Masalah pernikahan ras. Wah. Kalau menikah harus dengan ras ini, sama-sama ras ini tertentu. Kan ada kayak gitu ya. Gitu. Jangan ras yang lain, suku yang lain, kan kayak gitu. Ya kalau agama sudah pasti ya, kalau di kita agama Islam kan nggak boleh nikah dengan lain agama ya udah pasti. Gitu. Perbedaan ras, perbedaan jenis kelamin, faktor pengaruh mobilitas sosial. Contohnya apa? Ini biasanya kayak ini kalau dalam pekerjaan ya, laki-laki itu biasanya digambarkan pada pekerjaan-pekerjaan yang keras gitu ya. Kemudian pekerjaan yang membuat apa? Yang tidak tentu waktunya.
alam gitu. Kalau wanita mungkin tidak begitu gitu ya. Ya walaupun sebenarnya kalau saya lihat ya, sebenarnya pada konsep di lapangan memang kayak gitu ya, tapi secara teori sebenarnya nggak ada perbedaan gitu. Tapi pada akhirnya memang terjadi seleksi juga gitu ya. Kayak saya gini nih, contoh mengenai masalah kelamin ya. Saya pengalaman jadi wartawan kan sudah lama ya, jadi wartawan 18 tahun gitu ya. Nah, ketika saya masih menjadi wartawan di Kompas Gramedia, ketika masih sama-sama masih lajang gitu ya, saya dengan teman saya yang wanita gitu, bagus gitu, teman saya juga bagus, mencari beritanya bagus, teman narasumber bagus. Artinya dia berprestasi menjadi wartawan, berprestasi gitu ya. Oke, begitu dia nikah masih oke menjadi wartawan, masih bagus. Punya anak kecil oke. Tapi begitu anaknya sudah masuk SD kelas 1, itu sudah timbul konflik tuh buat wanita. Kenapa? Karena anaknya pengen minta diantar sekolah sama ibunya, dia ngiri teman-temannya diantar sekolah sama ibunya, atau dia minta diajarin sekolah sama ibunya. Sementara selama ini ibunya harus bekerja. Kalau wartawan kan kadang nggak kenal waktu gitu ya. Nah, ini contoh. Nggak, akhirnya banyak teman-teman saya yang tadinya hebat dalam wartawan, dia memilih untuk kepentingan keluarganya. Kalaupun ada teman-teman wanita saya ya, misal teman-teman di kerjaan yang akhirnya lebih memilih masih melanjutkan wartawan sampai usianya yang cukup, sampai tua gitu ya. Biasanya ada yang memilih tidak punya pasangan, akhirnya tidak punya suami, ataupun mungkin tidak punya anak, biasa begitu. Ataupun kalau punya suami, hubungannya tidak harmonis, biasanya gitu. Walaupun ada juga yang tetap punya anak, tapi jumlahnya itu nggak banyak, nggak besar. Gitu ya. Ya, akhirnya hidup adalah pilihan, memilih mana yang terbaik. Lalu ada pengaruh sosialisasi yang sangat kuat, gitu. Maksudnya apa? Pengaruh sosialisasi. Misalkan apa? Masyarakat, contohnya gini, ketua adatnya gitu ya, pimpinan adat di masyarakat misalkan selalu memberikan pengaruh bahwa masyarakat kita lah yang paling bagus, yang paling baik gitu ya. Hingga kemudian masyarakatnya bertahan, dia tidak memilih segala macam. Nah, itu contohnya misalkan ada di beberapa masyarakat kita ya. Baduy dalam nggak begitu. Jadi kehidupan Baduy sekarang itu sama dengan kayak Baduy dulu gitu ya. Ngambil makanan dari sekelilingnya gitu. Nggak bercocok tanam gitu. Masih memegang adat-adat secara utuh penuh. Apalagi dari pengamat komunitas ada perbedaan kepentingan. Ada orang-orang yang memang karena kepentingannya kemudian dia menahan dulu untuk tidak kemana-mana misalkan. Ada nggak kayak gitu? Oke, lanjut ya. Apa menjadi akibat dari media sosial? Konsekuensi negatif dari media sosial vertikal. Nah, nih. Tadi ya, kalau terjadi penurunan status gitu dari atas ke bawah, pasti ada kecemasan. Yang kayak gitu ya. Stres kita. Yang tadinya dari jadi pimpinan, tiba-tiba jadi anak buah. Ada yang ketegangan ketika dapat peran baru. Saya ini sebenarnya orang biasa itu. Tiba-tiba ditunjuk jadi menteri misalkan. Saya kaget, tegang. Apa yang harus saya lakukan gitu ya dengan peran baru saya gitu. Misalkan. Kemudian ada ini ketegangan ya, bukan keterangan. Ketegangan hubungan antara kelompok primer. Wah, ini jadi ada kelompok yang menguasai sesuatu yang kemudian saling tegang gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa orang-orang dalam kelompok tersebut untuk mencari amannya pindah gitu ya. Entah ke kelompok yang lain atau yang pindah tempat segala macam untuk menghindari ketegangan. Apa kemudian menjadi dampak positif dari mobilitas sosial? Mendorong seseorang untuk maju. Kan pendidikan kayak gitu ya. Kita mendorong untuk lebih maju, lebih ini dengan pendidikan kita. Mempercepat tingkat perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan apa ya, cara hidup kita juga itu kayak gitu. Ada yang terjadi perubahan sosial. Kan dulu masyarakat kita awalnya apa? Mencari makannya. Mencari makan sekeliling kan. Berpindah mencari makan di sekitar kita. Dimakan. Kemudian
Ketika makanan sekitar kita sudah mulai habis, dia berpindah-pindah tempat mencari makanan, gitu ya. Tinggal ngambil. Ketika masyarakat sudah banyak, dia kemudian sudah mulai menetap dalam satu wilayah. Kemudian dia udah mengambil makanan dengan cara apa? Bertani. Jadi tidak mengambil lagi. Gitu ya. Terus bertani kemudian naik lagi menjadi masyarakat industri. Lanjut. Nah, ini tadi dampak negatif sosial. Tadi kan kalau tadi vertikal ya. Ini sosial secara umum ya dampak negatifnya. Ada konflik antar kelas sosial. Nah, ini banyak gitu ya. Beberapa tempat yang kaum mendatang yang lebih sukses misalkan, itu biasakan ada bentuk sosial dengan kelompok yang penduduk aslinya atau pribuminya. Berkurangnya solidaritas kelompok, masuk kelompok sosial yang kelas sosial yang baru. Bisa kayak gitu. Kemudian gangguan psikologis, gelisah, ketakutan, frustasi, putus asa, gangguan psikologis lainnya. Ya pastinya gitu ya. Pasti kalau kita ke tempat baru yang kita belum kenal, itu pasti kita ada rasa kayak gitu, ketakutan, frustasi, putus asa, dan yang lainnya gitu. Terutama stres. Saya yakin juga dulu teman-teman begitu ya. Ketika mau masuk kuliah gitu ya, stres harus gimana nih segala macam. Lagi nih teman-teman nanti ya mulai September kita sudah mulai tatap muka kuliahnya terus-terusan. Dan selama ini teman-teman banyakkan online ya kuliahnya. Nanti akan ada mulai rasa-rasa yang lain gitu ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya buka link pertanyaan, saya mau ngambil screenshot dulu buat teman-teman mungkin yang bisa dibuka kameranya. Silakan dibuka. Oke, udah ada Ayu, siapa lagi nih? Siti, Rifki, siapa lagi? Errol, Faza. Oke ya, sampai screenshotnya ya. Ada Tarisa, siapa lagi ini yang buka kamera? 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Saya ambil sekali lagi. Silakan masih dibuka kameranya. 1, 2, 3. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan pada materi kita malam ini, silakan ada yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan. Gimana? Saya ingin bertanya Pak. Iya Pak Zah, gimana? Jelaskan, apakah relasi antar sesama manusia itu pengaruh nggak sih Pak? Pengaruh? Itu saja sih Pak. Pastinya pengaruh tadi hubungan individu. Kan tadi hubungan kita dengan seseorang tadi sudah di awal tuh ada tuh yang pendapatnya siapa Kim Baleong ya mengenai mobilitas sosial. Jadi hubungan kita dengan seseorang bisa dekat, bisa jauh. Orang yang tadinya dekat dengan kita gitu ya. Contohnya pacaran misalkan ya, dekat banget. Tidak ada masalah kita putus menjauh. Itu termasuk dalam mobilitas sosial. Gitu. Cuma secara horizontal. Kan ada yang bergerak maju mundur kayak begitu. Jadi kayak gitu ya. Interaksi dengan hubungan, relasi juga begitu. Dengan sahabat, dengan siapa. Dulu mungkin dengan teman-teman SMA kita dekat gitu ya. Sering nongkrong bareng. Jadi begitu sudah tamat SMA, ada yang bekerja, ada yang kuliah segala macam, mungkin ada yang sudah menikah, sudah enggak ini lagi gitu. Punya waktu bersama lagi, kan dengan kegiatannya masing-masing. Begitu. Gimana Faza? Halo Faza? Sudah cukup? Tapi suatu relasi itu sebuah faktor ya. Iya, salah satu penyebab memang. Memang kalau yang penting mobilitas sosial tadi
Ada yang berkaitan dengan tadi kedekatan yang sifatnya horizontal, ada yang vertikal tadi Dari kan. value penjelasan. Kamu tutup tuh suaranya kamu. Suara kamu keunmute tuh. Nggak kedengeran. Suara saya nggak kedengeran ya, Pak? Enggak, putus-putus. Kamu keunmute mulu itunya tuh. Gimana? Iya, maaf, Pak. Ya, Gimana? tadi saya menanyakan, berarti itu suatu faktor ya, Pak ya? Iya, Berkaitan betul. value dari mobilitas tersebut ya, Pak? Betul. Banyak faktor yang lainnya. Kalau tadi kami sebutkan masalah relasi, itu lebih kepada horizontal sifatnya, gitu ya. Karena dia bisa jelaskan yang vertikal. Kalau kata itu kalau masalah kelas-kelas menengah, kelas-kelas segala macam, atau faktor tadi yang status sosial segala macam, gitu ya. Gitu, Faza. Oke. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang bertanyakan? Nggak ada? Ya sudah, nggak ada nggak apa-apa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Sehat Terima kasih, selalu. Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.